Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Expert Lab bersama MSC Consulting dengan topik pelindungan konsumen perempuan dalam ekosistem fintech. Perkenalkan, saya Lisa Setiawan, Eksekutif Associate Aftek yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator. Yang saya hormati Ibu Dewa Ayu Laksmi selaku Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Ibu Grace Retnowati selaku Country Director MSC Consulting. Ibu Leni Suwardi selaku Wakil Ketua Departemen Cyber Security dan Perlindungan Data Pribadi Aftek. Ibu Reni Kartikawati M. selaku Peneliti Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Ibu Michela Puspitasari, Mompreneur and Content Creator. Ibu Putu Monica Kristi selaku Manager Gender Equality and Social Inclusion MSC Consulting. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat serta salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada Expert Lab pagi hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan untuk seluruh penggiat fintech. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada MSC Consulting yang telah mendukung acara pada pagi hari ini. Expertnya bersama MSC Consulting kali ini merupakan satu dari bagian rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di Bulan Fintech Nasional 2023 yang berlangsung dari tanggal 11/11 hingga 12/12 tahun 2023. Kami harap rekan-rekan dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum mulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules acara hari ini, yaitu pastikan koneksi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang stabil sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Bapak dan Ibu sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan mode webinar. Gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute pada mikrofon peserta. Gunakan PIC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, atur layar smartphone Anda dalam mode landscape. Jika ada pertanyaan, silakan dapat menggunakan fitur chat yang ditujukan kepada host dan panelis dengan menuliskan nama lengkap, asal institusi, nama pembicara yang dituju, dan pertanyaannya.
Guna meningkatkan kualitas acara Aftek di masa mendatang, kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu peserta dapat mengisi feedback form di akhir acara yang akan kami tayangkan melalui QR dan link di kolom chat. Perlu diingat saat Bapak dan Ibu mensubmit feedback form, perhatikan layar Anda karena nanti akan ada after submit response berisi kode dan link yang nantinya dapat Anda gunakan untuk meredeem e-certificate kegiatan hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini secara singkat. Acara ini akan dibuka dengan penyampaian opening remarks oleh Ibu Kris Retnowati selaku Country Director MSC Consulting, dilanjutkan oleh keynote remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Dewa Ayu Laksmi selaku Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kemudian kita akan masuk dalam sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Ibu Putu Monika Kristi dengan para panelis yang tentunya sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu Ibu Reni Kapitawati, Ibu Leni Suwardi, dan Ibu Misyala Puspitasari. Bapak Ibu yang berbahagia serta rekan-rekan penggiat Fintech, Expert Lab merupakan acara event level Aftek yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta wadah berbagi informasi terkait ragam layanan fintech, khususnya inovasi keuangan digital dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri fintech. Dan Expert Lab hari ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan MSC Consulting. Sebelum mulai acara, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Kris Retnowati selaku Country Director MSC Consulting. Kepada Ibu Grace, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Elisa untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama lembaga, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK yang sudah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini. Kedua, saya ingin menyambut Ibu Dewa Ayu Laksmi, Asisten Deputi Pengarus Utamaan Gender Bidang Ekonomi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkenan hadir untuk memberikan sambutan kunci. Serta tentunya kepada para panelis, Ibu Reni Kartikawati, MSI, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Ibu Misyala Puspita, Influencer atau Mompreneurs Creator, kemudian juga Ibu Leni Suwardi, Wakil Ketua Departemen Cyber Security dan Perlindungan Data Pribadi AFTEK, yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi insight kepada audiens terkait dengan topik yang sangat penting ini, yaitu perlindungan konsumen perempuan dalam ekosistem keuangan digital. Bapak, Ibu, dan peserta Zoom yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa layanan keuangan digital merupakan salah satu layanan yang berkembang pesat. Salah satunya melalui fintech lending, khususnya peer-to-peer, yang berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per September 2023, outstanding peer-to-peer ini mencapai 50,3 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 19, juta rekening. Dari total outstanding ini, jika kita telah lebih dalam, 55% peminjam fintech lending ini didominasi oleh kalangan anak muda, yaitu rentang usia 19-34 tahun, dan peminjam perempuan. Di satu sisi hal ini tentunya menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan, di mana digital lending ini menawarkan berbagai kemudahan bagi pengguna sehingga meningkatkan akses terhadap layanan keuangan. Namun di sisi lain, ada potensi risiko yang perlu dipahami oleh para pengguna atau konsumen dan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh regulator dan pelaku usaha untuk melindungi konsumen, menghindarkan konsumen dari potensi risiko tersebut. Meningkatnya layanan keuangan digital juga mengakibatkan meningkatnya kekhawatiran seputar perlindungan konsumen. Predatory lending, penyedia layanan keuangan yang curang, dan hutang yang berlebihan atau over indebtedness merupakan beberapa dampak dari pertumbuhan digital lending secara besar-besaran. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa jumlah peminjam perempuan terus meningkat. Namun ada peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kasus-kasus di mana perempuan menjadi sasaran pemberi pinjaman digital
dan menjadi korban praktek predatory lending. Penipuan dalam transaksi pembayaran juga meningkat. Data mengenai pengaduan dan penyelesaiannya umumnya tidak terdokumentasi dengan baik oleh penyedia layanan keuangan atau financial service provider. Perlindungan data juga menjadi perhatian utama. Para pengambil kebijaksanaan Para pengambil kebijakan mengambil berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini dan memberlakukan peraturan secara berkelanjutan. Evidence-based study atau studi berbasis bukti seputar risiko konsumen sangat diperlukan bagi pembuat kebijakan untuk memberlakukan kebijakan yang lebih bernuansa apabila mentargetkan segmen tertentu dan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum. Pengaturan perlindungan konsumen yang efektif akan mendorong kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi untuk selanjutnya mendukung stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi penyelenggara jasa keuangan, perlindungan konsumen yang efektif menyediakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan berdampak positif untuk keberlangsungan kegiatan usahanya. Mengingat pentingnya hal ini, Microsoft Consulting atau MSC bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, melakukan kajian tentang perempuan, risiko, dan perlindungan konsumen pada platform pinjaman online di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami pengalaman pengguna pinjaman online, khususnya perempuan, dalam mengakses layanan keuangan digital. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan dan faktor risiko yang menghambat perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam menggunakan pinjaman online yang setara, inklusif, dan aman. Ketiga, menganalisis berbagai lapisan kerentanan dan risiko kekerasan terhadap perempuan pengguna pinjaman online, serta keterkaitan antar faktor. Kemudian yang keempat, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait kebijakan perlindungan konsumen dan literasi keuangan. Studi yang kami lakukan ini mungkin yang pertama kali dilakukan di Indonesia dalam rangka mengisi kesenjangan pengetahuan yang penting dalam memahami pengalaman perempuan pengguna layanan pinjaman online. Laporan ini menyoroti isu-isu gender utama dalam sektor pinjaman online dan dampaknya terhadap kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Selain itu, laporan ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan peningkatan kapasitas kesadaran untuk memperkuat perlindungan konsumen dari sudut pandang gender, memastikan akses yang setara, dan penggunaan pinjaman digital yang aman bagi perempuan. Pada pagi hari ini, dengan mendengarkan diskusi dari para peneliti dan panelis, saya berharap lebih menambah wawasan kita semua tentang pentingnya perlindungan konsumen, serta mungkin ada tips-tips yang kita bisa belajar atau dengarkan dari para expert bagaimana mengurangi tingkat risiko dari digital lending atau pinjaman online ini. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti expert talk pagi ini dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu peserta Zoom di dalam forum ini dan juga pada para panelis yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Grace atas opening remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita simak keynote remarks yang akan disampaikan oleh Ibu Dewa Ayu Laksmi selaku Asisten Deputi Pengarus Utama Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kepada Ibu Dewa Ayu Laksmi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat siang Ibu Grace dan Ibu Elisa Setiawan ya, MC. Jadi mohon maaf baru bisa bergabung karena kami masih barusan ada penutupan acara dengan pihak Korea. Baiklah, di bulan Fintech Nasional dan Indonesia ini, Fintech Summit dan Expo 2023 ini, eh, kalau saya menyampaikan keynote speech itu saja begitu ya, tidak dibarengi dengan paparan tuh rasanya kurang apa ya, kurang greget gitu. Baiklah, saya akan share screen ya. Jadi ini juga
apa namanya, sebentar. Mudah-mudahan bisa eh, memberikan gambaran gitu ya. Sebentar. Sebentar. Ya, baiklah. Apakah sudah terlihat di layar? Apa sudah terlihat di layar? Izin Ibu, saat ini belum terlihat Bu. Mungkin Sudah? bisa dipilih screen share-nya ke tampilan presentasinya Bu. Ya, sudah terlihat di layar, Mbak? Sudah? Oke, baik. Mungkin dari tim studio apakah bisa tolong dipandu? Oke. Sepertinya Enggak, bisa di... maksudnya share screen saya terlihat apa tidak? Oh, untuk Enggak ya? presentasinya belum terlihat Bu. Oh, belum terlihat. Oke, Mbak. Kalau gitu saya bisa dibantu ini ya, bisa dibantu oleh tim ya. Tolong, tadi saya sudah kirimkan. Kok bisa nggak Boleh, terlihat sih? sebentar. Oke. Iya. Ini share screen-nya sebenarnya sudah terlihat, Ibu, tapi filenya belum terbuka gitu. Oke. Kenapa Iya. ya? Belum ya? Atau udah dari panitia saja kalau gitu? Saya tak stop saja kalau gitu. Share screen. Bisa dibantu panitia? Baik, saat ini sedang kami setting. Izin Ibu. Baik. Bagaimana Ibu Grace? Hasil dari apa namanya banyaknya dan maraknya ya khususnya para perempuan ya jadi dengan industri apa namanya pertumbuhan UMKM tentunya mereka butuh modal. Nah ini penting sekali edukasi ya di dalam finance dan termasuk juga penggunaannya agar eh, niatnya mau bangkit tetapi justru terperosok begitu Iya, betul, Ibu. ya Jadi, kan. Jadi ini juga iya, merupakan tanggung jawab kita bersama memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalau kami di kementerian, khususnya kepada perempuan untuk pemberdayaan perempuan itu. Karena kita bersama-sama mengisi pembangunan ya, bagus sekali diadakannya Bulan Fintech Nasional ini. Terima kasih panitia. Jadi Fintech dan MSC mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya. Kami dari kementerian senang sekali. Kami juga bersinergi dengan mitra-mitra yang bergerak di bidang finansial. Itu untuk terus bersama-sama mengedukasi para perempuan Indonesia. iya. Sudah Terima bisa? kasih juga, Ibu. Ya, Sudah sama-sama berkenan ya Ibu hadir. Grace. Ya, nanti Ya, kebetulan ada dari perwakilan Aftek, terus kemudian juga dari panelis yang lain. Mungkin kita justru bisa mendengar dari mereka gitu ya, Ibu, pengalaman selama ini seperti apa gitu betul, terkait betul, dengan betul. perlindungan konsumen ini. Betul. Apa yang nggak terlihat ya share screen saya ini? Terus panitia udah belum? Izin Bu, saat ini sedang kami setting karena baru saja diterima filenya. Iya. Ya, baik. Kita mulai saja ya, Ibu Grace, mohon izin. Oke, Ya, jadi saya silakan mengambil Ibu. tema Ya, bagaimana strategi perlindungan konsumen perempuan dalam ekosistem fintech. Begitu. Next slide. Ya, kita tahu bahwa penduduk Indonesia di tahun 2022 itu berjumlah 274,2 juta jiwa, di mana hampir setengahnya atau 50%-nya adalah perempuan. Dan kemudian 69% dari 49,5 jumlah perempuan itu adalah usia produktif. Nah, inilah sebetulnya aset bangsa Indonesia. Next slide. Ya,
Nah, kemudian kita lihat bahwa perempuan itu memang dia mau maju ya, udah berusaha maju, tetapi tantangannya adalah efek glass ceiling ya. Jadi ada hambatan tersembunyi untuk para perempuan itu dalam mencapai apa posisi pengambil keputusan, kemudian ada keterbatasan, kemudian untuk kemajuan karirnya juga. Jadi harapannya sih memang mereka apa namanya memiliki kualifikasi yang sama dan kompetensi yang sama dengan laki-laki ya. Bahkan di beberapa bidang, jadi perempuan itu lebih terlihat lebih baik ya, artinya lebih unggul gitu ya. Jadi ini juga yang apa namanya menjadi hambatan. Jadi keterbatasan kenaikan karir itu kita masih budaya patriarki masih memang melekat sekali di bangsa Indonesia. Kemudian penghasilan yang rendah, kemudian ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, pembatasan pengembangan, jadi pengembangan diri, munculnya standar kecantikan dan norma gender seperti itu yang kita alami begitu ya. Itu memang kita harus ini faktanya begitu. Next slide. Ya. Nah, kemudian kita juga masih melihat diskriminasi gender. Jadi yang stereotip itu ada pandangan-pandangan atau anggapan-anggapan tertentu gitu ya terhadap jenis kelamin gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tuh ya kalau perempuan tuh selalu deh masih saja ada. Jadi kami datang ke daerah-daerah ternyata rupanya masih apa namanya gapnya itu tinggi sekali. Kemudian ada marginalisasi, kemudian disubordinasi, kemudian belum lagi beban ganda, kemudian kekerasan itu yang selalu kita fokuskan. Jadi boleh dikatakan di media massa ataupun di media sosial tiada hari tanpa kekerasan rasanya di Indonesia ini ya. Jadi kami di kementerian itu prihatin dan bagaimana caranya untuk mensosialisasikan kita punya undang-undang tindak kekerasan pidana seksual seperti itu bahwa satu saja kejadian bahan gitu udah bisa diproses seperti itu. Nah, ini banyak sekali PR-PR-nya. Nah, belum lagi sekarang kalau kita fokus kepada finansial gitu. Ya, next slide. Nah, ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki ini berdasarkan indeks pembangunan manusianya ini juga masih jomplang ya. Laki-laki 76,73 sedangkan perempuan masih di 70,31. Memang trennya naik. Tapi ini harus kita cermati. Jadi apa namanya IPM ini dihitung berdasarkan angka harapan hidup, lama sekolah, rata-rata pengeluaran per kapita seperti itu. Jadi laki-laki masih mendominasi di Indonesia. Next slide. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi ya laki-laki apa di sini di tahun 2022 aja kita lihat ya 86,37 sedangkan perempuan itu 61,82. Jadi masih ada gap sekitar 25 24 something ya 25 persenan. Nah ini perempuan itu 30% lebih rendah kemungkinan untuk bekerja dibandingkan laki-laki. Ya, jadi adanya kesenjangan ini yang harus dijawab karena kita ingin mencapai Indonesia emas, kemudian RPJMN kita di 2024 yang akan berakhir ini partisipasi perempuan ini harus lebih banyak begitu. Next slide. Nah, padahal kita juga melihat bahwa kita Indonesia ini termasuk negara yang survive dalam menghadapi pandemi COVID. Mau tidak mau, suka tidak suka, dan kita harus akui bahwa perempuan di dalam masa pandemi ini yang aktif bergerak. Jadi ya dengan kreativitasnya dari rumah, bekerja membuat makanan, industri kreatif-kreatif itu tumbuh ya di masa pandemi ini. Jadi tentunya perempuan ini kalau kita tahu di Indonesia jadi eh, hampir ya maksudnya 70% ya yang artinya pendapatannya menengah ke bawah begitu ingin berusaha. Nah, tetapi mereka terkendala eh, permodalan begitu Bu Kris. Jadi teman-teman tahu jadi gimana meminjam, kemudian kalau bank mungkin syaratnya lebih complicated, kemudian mereka mengadu kemana keinginan itu ada. Memang luar biasa perempuan Indonesia ya sudah diakui di mana-mana. Jadi nggak milih-milih begitu ya dan kreatif sekali. Nah jadi
seringkali mereka terjebak akhirnya mengambil jalan singkat, mengambil pinjaman yang tidak tidak legal begitu ya, yang online lah, kemudian jadi jatuhnya ke rentenir seperti itu. Nah, saya melihat mengapa perempuan ini terjebak ke dalam fintech. Jadi indeks literasi keuangan laki-laki memang lebih rendah dibandingkan perempuan, tetapi indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan begitu. Indeks literasi keuangan laki-laki itu sebesar 49,05%, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 86,28%. Sedangkan perempuan indeks literasi keuangannya 50,33%, indeks inklusi keuangannya ini 83,88%. Jadi rendahnya tingkat inklusi keuangan perempuan seperti kepemilikan aset serta rekening menjadi problematika dalam hal keuangan begitu ya. Kemudian kepemilikan aset bagi perempuan juga menjadi hal yang penting agar perempuan menjadi pribadi yang berdikari. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang insidentil, perempuan dapat bertahan dan menyelesaikannya. Nah, ini dia. Jadi inklusi keuangan ini memang untuk kita semua. Next slide. Ya, next slide. Nah, kita sekarang melihat, kalau kita lihat ya, jadi apa kepemilikan smartphone ya. Jadi kalau laki-laki itu 67,41%, sedangkan perempuan 65,9%. Nah, tetapi kalau kita membandingkan, eh, kenapa kok perempuan yang jatuhnya lebih banyak terkena apa eh, pinjol ini begitu ya. Jadi ini juga harus kita cermati. Dari mana dia? Apakah dia meminjam telepon suaminya misalnya karena kebutuhan tertentu gitu ya. Nah, next slide. Jadi perempuan yang biasanya gampang sekali. Jadi inilah pentingnya edukasi gitu ya. Mengapa perempuan jadi objek fintech? Nah, ini kita lihat ya, berdasarkan penggunaan smartphone itu ada yang dari mana saja itu 89,63%, dari rumah 80,90%, dari kantor 17,9%, dari sekolah atau kampus 7,15%. Nah, jadi posisinya ini ibu rumah tangga yang banyak, jadi 56,56%. Jadi yang bekerja juga 50% begitu. Ya, kalau kita lihat berdasarkan pekerjaannya. Kalau yang usianya yang banyak itu coba ini terlalu ini ya. Ya, berdasarkan usia mungkin bisa kelihatan nggak di bawah nih. Terlihat ya. Nah, gambarannya seperti itu nih. Ya, next slide. Nah, sekarang kita melihat arahan Presiden Republik Indonesia itu ada 5. Jadi yang satu yang ingin saya tegaskan di sini adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender. Nah, di sini sudah terlihat arahan Presiden, kita ingin memberdayakan perempuan ini. Jadi dalam kewirausahaan. Nah, berarti sudah ketemu benang merahnya bahwa di dalam mereka berusaha ini mereka butuh modal. Nah, ini yang pentingnya. Jadi highlightnya yang penting di edukasi begitu. Bagi para perempuan begitu, Grace ya. Jadi yang saya lihat selama ini ya. Next slide. Nah, bagaimana sekarang kita strategi mengantisipasi jebakan fintech pada perempuan. Jadi, jadi kita juga ada pelatihan kewirausahaan yang kita lakukan di kementerian ya. Jadi kemudian kewirausahaan ini bisa membangun motivasi, melihat peluang usaha, memulai dan mengembangkan usaha, penyusunan rencana usaha, membuka akses pada mitra usaha dan strategi pemasaran. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk perspektif yang udah tahu kita nggak usah bahas lagi. Nah, terutama di poin ketiga ini ada literasi dan inklusi keuangan. Ini yang paling penting, di mana ada materi untuk misalnya pencatatan keuangan, begitu kemudian akses ke layanan keuangan formal, seperti tabungan, asuransi, kredit, usaha, investasi. Nah, ini mereka, saya perhatikan juga, jangankan perempuan, terutama di desa-desa ya, mereka tabungan saya tidak punya. Jadi mereka bekerja hari ini untuk makan hari ini. Nah, kemudian ketika mereka ditawarkan tabungan, mereka masih juga menemukan problem bahwa eh, mereka keberatan di em, administrasi ya, namanya administrasi ya, tiap bulan ya yang dipotong, buat mereka itu jumlah yang cukup banyak begitu. Administrasi 15.000, 20 itu mereka pada nggak mau gitu. Ini adalah fakta. Kemudian
kita perlu kembangkan di literasi digital. Jadi bagaimana penggunaan smartphone, bagaimana penggunaan tawaran apa namanya mengantisipasi tawaran-tawaran. Nah, kembali lagi kepada literasi. Sedangkan kita tahu juga penduduk Indonesia memang sudah ada apa program belajar wajib belajar ya, tetapi terutama untuk literasi digital ini kita Indonesia masih kurang sekali. Jadi ini juga pentingnya dan tanggung jawab kita bersama, ya. Karena kan kalau smartphone pasti melalui aplikasi ya. Nah, literasi ini kalau tidak bagus atau tidak baik kita membacanya dengan benar gitu, nah kita akan terjebak karena iming-imingan itu gitu ya. Oke, next slide. Ya, nah selain mendukung pencapaian kewirausahaan yang bergender, Kementerian P3A juga mendukung dalam peningkatan rasio wirausaha perempuan. Jadi sudah ada Perpres ya nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 sampai 2024. Jadi itu yang kita dorong sekarang. Nah, tentunya bekerja sama dengan mitra dalam hal ini adanya pihak MNC begitu ya. Jadi ada bulan apa namanya finansial nasional. Nah, ini tolong agar pengedukasiannya tepat sasaran khususnya kepada perempuan. Next slide. Ya. Nah, kemudian kita lihat di pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi ya, jumlah usaha mikro itu ada 64,6 juta dan 50% pelakunya adalah perempuan. Nah, ini setengah dari apa namanya? Usaha mikro itu milik perempuan begitu. Jadi sumbangan UMKM di Indonesia ini luar biasa ya. Jadi untuk PDB, kemudian penyerapan tenaga kerja, jadi total investasi itu luar biasa kontribusinya. Nah, next slide. Nah, kita juga melihat upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Nah, kita juga bekerja sama bagaimana perempuan itu setelah kita didukung dengan finansial yang benar, itu mereka bisa mengembangkan usahanya ke digital marketing. Seperti itu kami juga mendampingi mereka ya, memberikan edukasi, misalnya bekerja sama dengan marketplace gitu ya, sehingga mereka menjadi lebih apa namanya lebih pede dan lebih memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya. Next slide. Next slide. Ya, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk apa namanya bulan Fintech Nasional 2023, saya ucapkan selamat. Jadi tolong agar program-program dan pengedukasian kepada masyarakat Indonesia khususnya perempuan bisa lebih intensif lagi sehingga para perempuan itu merasa ada yang apa ya, ada yang tempat mereka bersandar, kemudian tidak terjebak, tidak terjerumus kepada pinjaman-pinjaman online yang ditawarkan karena sekarang marak sekali bukan saja melanda orang-orang atau saudara-saudara kita yang di desa, tetapi umum dan di perkotaan pun masih banyak juga yang kena ya. Gitu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pihak MNC, terima kasih Mbak Elisa. Waktu saya serahkan kembali. Terima kasih. Mohon izin. Habis ini saya akan kembali ke ada rapat dengan Korea ya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Dewa Ayu Laksmi atas keynote yang telah disampaikan, Bu. Sebelum kita melanjutkan acara ke sesi diskusi panel, mari kita mengabadikan momen ini bersama-sama terlebih dahulu kepada Ibu Grace, Ibu Dewa Ayu, para narasumber dan moderator. Kami persilakan untuk bersiap-siap membuka kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, mungkin dari studi sudah siap? Oke. Sudah siap ya Bapak Ibu? Saya hitung 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Ibu-Ibu? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi panel webinar yang akan dimoderatori oleh Ibu Putu Monica Christie selaku Manager Gender Equality and Social Inclusion MSc Consulting. Ibu Monica adalah manajer kesetaraan gender dan inklusi sosial di MSc Consulting. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun yang diperoleh melalui berbagai proyek pembangunan dengan organisasi nirlaba, lembaga donor internasional, PBB, dan kementerian lembaga pemerintah Indonesia. Ibu Monica meraih gelar Master of Science di bidang Enterprise University of Leeds, Inggris, Postgraduate Diploma dalam Sustainable Local Economic Development, Erasmus University Belanda, dan Bachelor Communications and Media Management, University of South Australia. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai sesi diskusi panel kepada Ibu Putu Monica Christie. Kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Selamat pagi menjelang siang peserta Zoom sekalian. Perkenalkan, nama saya Monica dan pada 1 jam ke depan saya akan memandu diskusi pada hari ini. Yang seperti kita ketahui bahwa perempuan itu mempunyai kerentanan tersendiri terhadap ekosistem digital ya. Dan apabila dihadapkan dengan produk dan keuangan digital, kerentanan tersebut tuh bisa terresonasi dengan lebih luas lagi. Dan kebijakan perlindungan konsumen keuangan ini tak kalah pentingnya gitu ya. Perannya itu tak kalah pentingnya di samping inklusi keuangan dan juga literasi keuangan. Dan apabila perlindungan konsumen ini dikuatkan, ini akan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan stabilitas sistem keuangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif. Di ruang Zoom ini sudah hadir 3 orang panelis. Yang pertama saya perkenalkan adalah Mbak Reni Kartikawati M. Krim. Beliau adalah dosen pengajar di Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia serta peneliti di Unit Kajian Gender dan Seksualitas LPPSP FISIP UI. Fokus kajian atau keahlian beliau ini termasuk di bidang isu perempuan dan gender, hukum perlindungan anak, dan kelompok minoritas dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Selamat siang Mbak Reni. Lalu selanjutnya, ya. Lalu selanjutnya di panel kedua kita ada Mbak Michela Puspitasari. Mbak Michela Puspitasari ini dikenal sebagai content creator di platform Instagram dan TikTok. Nah, selain sebagai seorang ibu 3 anak, kesibukan sehari-harinya itu termasuk mengelola usaha baik di luring maupun daring. Beliau juga rutin berbagi informasi dan tips tentang memperoleh keuntungan dari platform digital untuk keperluan investasi dan traveling. Beliau juga CEO dan co-founder dari LP Slimming Brand, Yours Vinyl Flooring, dan Sumber Jaya Semesta Paint Group. Dan sementara itu sebagai content creator, ia telah bekerja sama dengan berbagai bank swasta dan penyedia layanan tour and travel. Beliau juga mendapatkan gelar sarjana dari Quick Yangi Business School. Selamat siang, Mbak Michela. Ya, selamat siang semuanya. Di panel yang ketiga, kita ada Ibu Leni Suwardi. Beliau adalah Wakil Ketua Departemen Cyber Security dan Perlindungan Data Pribadi Aftek. Juga saat ini aktif menjabat sebagai Senior Vice President untuk Data Protection and Privacy Office di Goto Group. Beliau juga mempunyai 20 tahun pengalaman di bidang teknologi informasi dan resiko keamanan, termasuk perlindungan data pribadi. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai partner di Deloitte dan direktur di PwC. Beliau juga lulus dengan gelar Bachelor of Business System dari Monash University Australia. Selamat siang, Bu Leni. Selamat siang, Monica dan rekan-rekan semua. Ya, baik, kita akan mulai diskusi ini ya. Jadi kalau dari data itu kan ditemukan bahwa jumlah penyaluran pinjaman online ini meningkat dari tahun 2020 yang sebelumnya itu 10,9 miliar dan pada Mei tahun 2022 ini meningkat sangat tinggi ya, jadi 89,9 miliar. Dan selanjutnya pada Desember 2021 itu terdata bahwa jumlah perempuan yang mendapatkan pinjaman online ini mencapai 9,4 juta atau 54% dibanding dengan laki-laki. Dari totalnya itu 17 juta peminjam. Dan berdasarkan hasil riset dari Microsoft Consulting dan juga Depkrim Universitas Indonesia, diketahui bahwa
sebanyak 65,7% responden perempuan ini mengakses layanan digital lending ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi situasi ekonomi yang memburuk ini semenjak pandemi COVID-19 ya menjadi salah satu alasan bagi perempuan ini untuk menggunakan layanan digital lending. Dan di samping itu iklan layanan ini yang sangat masif yang kita bisa temukan di mana-mana, ini membuat banyak orang menyadari bahwa layanan ini sebagai salah satu solusi atas kebutuhan finansial yang mendesak. Mungkin saat ini saya akan bertanya kepada Mbak Reni ya, bisa nggak sih diberikan gambaran Mbak, gambaran umum mengenai pengalaman, manfaat, dan resiko digital lending yang dihadapi oleh perempuan? Baik, terima kasih Mbak Monica. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar Mbak. Iya. Baik, saya mohon bantuan dari tim untuk menampilkan slide. Oke, saya mulai saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mewakili tim dari Departemen Kriminologi FISIP UI untuk mempresentasikan hasil penelitian kami bersama dengan Microsafe Consulting pada tahun 2002 dengan judul Perempuan, Resiko dan Perlindungan Konsumen dalam Platform Pinjaman Online di Indonesia. Boleh next slide? Ya. Ketika kita melihat adanya pinjaman online yang semakin meningkat, kita bisa melihat juga pada tujuan 8 SDGs, yaitu menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana kalau kita lihat sendiri di sini ada semangat untuk semakin tinggi penggunaan, maka semakin baik akses terhadap kesejahteraan, maka itu akan meningkatkan semakin adil atau inklusif. Kita bisa lihat dari kemudahan, kecepatan, dan juga keterjangkauan. Boleh next slide? Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Monica, bahwa pertumbuhan fintech di Indonesia ini mengalami peningkatan pada Mei 2022 dengan perputaran uang mencapai 89,9 miliar dan total peminjam perempuan lebih banyak 54,95% dibandingkan laki-laki, di mana di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pinjaman online atau P2P ini memberikan peluang bagi perempuan yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan perbankan menjadi lebih mudah sehingga mendorong terjadinya inklusif keuangan. Karena berdasarkan data, 70% dari penerima layanan individu adalah mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan akses kredit dari lembaga resmi seperti bank. Boleh next slide? Kalau kita lihat pinjaman online dan permasalahan yang muncul, tadi kita sudah tahu bahwa pinjaman online ini memberikan atau mendorong inklusivitas keuangan. Namun di sisi lain, meningkatnya jumlah penyelenggaraan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, juga menempatkan konsumen, khususnya di sini perempuan, pada situasi kerentanan menjadi korban pencurian data pribadi dan juga mengalami bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online. Nah, pinjaman online ini kalau kita lihat dia memberikan dua dampak bagi kehidupan perempuan, baik manfaat atau pengalaman positif maupun juga pengalaman yang kurang menyenangkan atau kita bisa sebutnya dampak negatif. Nah, studi kami ini berkontribusi untuk memberikan rekomendasi regulasi kebijakan pada pinjaman online yang tentunya lebih responsif terhadap gender, setara, inklusif secara sosial bagi kelompok rentan seperti perempuan dan juga masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Boleh next slide? Kalau kami paparkan secara metodologi, kami melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam kepada subjek utama yaitu perempuan pengguna pinjaman online dari rentang usia 20 sampai dengan 54 tahun. Kami juga melakukan in-depth interview terhadap stakeholder OJK, Unit Cyber, AFSI, APSI, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kominfo, dan juga psikolog. Lalu juga kami melakukan FGD pada pendamping korban dan juga FGD pakar teknologi cyber. Kalau kita melihat mengapa kami subjek utamanya adalah perempuan sebagai data penelitian utama, karena bisa dilihat tadi jumlah peminjam perempuan itu lebih besar, perempuan juga merupakan kelompok yang rentan dengan kekerasan isu berbasis gender, dan juga struktur dan kultur telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga.
Boleh next slide? Iya. Dari hasil temuan penelitian, alasan utama perempuan menggunakan pinjaman online, kami lihat dari dua sisi, yaitu kebutuhan konsumtif dan juga kebutuhan non-konsumtif. Kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan konsumtif adalah alasannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan individu. Sementara kalau non-konsumtif kita lihat dari membuka lapangan usaha. Boleh next slide? Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada pengalaman baik perempuan menggunakan pinjaman online. Yang pertama, pinjaman online adalah pilihan cepat bagi mereka untuk tidak ada pilihan lain selain meminjam. Lalu pinjaman online juga memiliki akses yang mudah, praktis, cepat untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Dan yang terakhir, mereka tidak perlu datang ke tempat peminjaman dan juga mereka tidak memiliki kesepakatan harus menjadi nasabah tetap. Lanjut, next slide. Nah, sementara itu kita juga bisa lihat bahwa ada pengalaman buruk atau dampak negatif dari teman-teman perempuan yang meminjam menggunakan pinjaman online. Misalnya muncul jeratan masalah, lalu juga ada isu non-konsen terkait dengan data pribadi serta mekanisme pembayaran, lalu juga ada pelanggaran etik dan juga privacy karena akses KTP tanpa izin disebarluaskan, foto juga disebarluaskan tanpa sepengetahuan peminjam, dan dari sini muncul terjadinya kekerasan secara verbal, psikis, dan juga ekonomi. Boleh next slide? Kalau dilihat berdasarkan persoalan di akar rumput atau di sistem grassroots-nya, kita bisa melihat bahwa di sini ada jasa debt collector baik eksternal maupun internal, di mana kalau dari legal fintech ilegal di sini terjadi penyalahgunaan data pribadi pada konsumen perempuan sebagai alat penekan atau dijadikan ancaman. Akhirnya pencurian data pribadi, adanya ancaman itu memunculkan kekerasan berbasis gender online atau kita kenal dengan KBGO. Dan teman-teman dari perempuan sendiri kita bisa lihat bahwa terjadi kekaburan dari profil legal versus ilegal dari pinjaman online, seperti pada ilegal itu juga ditemukan logo OJK, lalu juga namanya yang berubah-ubah dan mirip dengan pinjaman online legal, sehingga mempersulit konsumen perempuan untuk membedakan mana yang legal dan ilegal. Juga terjadi keterbatasan akses perempuan, khususnya dalam literasi digital dan juga keuangan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa konsumerisme perempuan dalam mengakses pinjaman online juga akhirnya tidak untuk kebutuhan pokok, namun mereka juga tergiur gitu karena iklan-iklan televisi, SMS maupun YouTube menawarkan untuk perempuan bersifat konsumerisme. Next slide. Nah, ini adalah hasil dari temuan penelitian mengenai kekerasan berbasis gender yang diterima perempuan peminjam. Dari sini kita bisa lihat adanya bentuk-bentuk kekerasan secara verbal, psikis, seksual, dan juga ekonomi. Di mana ketika kita berbicara pinjol online legal maupun ilegal, kita bisa lihat ada terjadi bentuk kekerasan secara verbal. Dari penagihan melalui email resmi, pesan WhatsApp, adanya doxing, melecehkan, sampai dengan frekuensi menelpon yang tinggi dari perharinya itu bisa sampai 20 kali. Dan itu juga ditemukan di pinjaman online ilegal, di mana kalau pada pinjaman online ilegal, mereka menelpon tidak hanya pada perempuan peminjam, tapi juga orang tua, sahabat, tetangga, bahkan rekan kerja. Nah, kami tidak menemukan kekerasan fisik atau seksual pada pinjaman online legal, tapi ini ditemukan pada pinjaman online ilegal, gitu ya. Mengambil barang paksa, menelpon, lalu juga ada debt collector yang melecehkan secara seksual, dan juga pada bentuk kekerasan ekonomi kita bisa lihat bahwa adanya suku bunga yang tinggi dan itu ditemukan pada pinjaman online legal dan juga ilegal. Boleh next slide. Kesimpulannya akhirnya kita bisa melihat bahwa perempuan ditempatkan sebagai pesakitan, di mana perempuan dianggap melalaikan kewajiban karena dianggap tidak mentaati pembayaran, abai gitu ya. Lalu juga yang kedua, perempuan meminjam pada aplikasi ilegal dan mereka disalahkan sejak awal. Lalu juga perempuan dianggap tidak cermat, lalu juga perempuan dianggap bersifat konsumtif.
Dan di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sudah terjadi struktur dan kultur yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarganya. Next slide. Kami sebenarnya di sini memberi industri pinjaman online, lembaga pengawas bidang keuangan juga pemerintah pada isu pemberdayaan perempuan, lalu juga lembaga penegakan hukum dan juga lembaga pendampingan advokasi. Nah, untuk rekomendasi utama pada perempuan yaitu membangun kesadaran pada akses atas pinjaman online sebagai bentuk kemandirian ekonomi melalui literasi digital dan juga keuangan, tentunya melalui pelatihan pemberdayaan dan juga usaha mandiri. Nah, sementara itu dari industri pinjaman online dan asosiasi fintech sendiri, kami merekomendasikan adanya prinsip tanggung jawab untuk mengendalikan jasa penagihan debt collector, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, lalu juga menggunakan aturan credit scoring yang tentunya responsif gender, sehingga memudahkan perempuan untuk melakukan pinjaman yang berbeda tentunya dengan laki-laki. Dan yang ketiga, prinsip kemudahan edukasi pada digital referensi untuk perempuan peminjam, lalu penyediaan format layanan yang tentunya aman, mudah diakses, serta mulai dari proses pengajuan hingga permasalahan dibuka secara humanis, cepat tanggap. Dan terakhir adalah tata cara beriklan pada area jasa keuangan yang harus memiliki perspektif gender, inklusif, serta tidak mendorong konsumerisme. Artinya perlu ada iklan-iklan yang justru mengedukasi pada teman-teman perempuan. Dan di wilayah pengawasan bidang keuangan, kita juga menyarankan bahwa membuat aplikasi atau platform website untuk menilai manfaat serta risiko pada aplikasi pinjaman online. Kita bisa mencontohkan misalnya Zomato atau TripAdvisor yang memberikan testimoni dari pengguna sehingga memudahkan kita untuk memonitoring evaluasi mana pinjol-pinjol yang misalnya bermasalah dan lainnya. Lalu kita juga melihat bahwa perlunya kode etik sanksi terhadap tindakan hukum bagi penyedia layanan fintech yang menggunakan praktik-praktik kekerasan terhadap konsumen, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal debt collector. Dan yang terakhir tentunya perlu ada kerjasama lintas sektoral dalam melakukan pendidikan literasi digital keuangan, serta melakukan pendampingan pada kelompok UMKM, khususnya pada kelompok perempuan agar mudah mendapatkan akses fintech secara legal. Dari penegakan hukum sendiri, kami melihat perlunya peran dari pihak kepolisian untuk bekerja sama dengan para stakeholder untuk pengawasan, pembinaan terhadap lembaga penyedia jasa debt collector, lalu juga deteksi penelusuran sumber dana pada pinjaman online menjadi bagian yang penting untuk pemeriksaan awal dalam penerbitan perizinan sehingga tidak muncul kejahatan terorganisasi yang kita bisa sebut money laundry misalnya. Lalu untuk wilayah kelompok pendampingan dan advokasi, tentunya kami memberikan saran untuk menempatkan perempuan sebagai korban, artinya tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan atau tidak melakukan victim blaming, dan juga mengutamakan pada pemulihan psikologis dari korban. Dan penting bagi kelompok advokasi tentunya melakukan pendampingan bagi korban perempuan yang dirugikan dengan prinsip do no harm. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Monica. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Reni untuk paparannya memberikan kita fondasi ya untuk diskusi hari ini. Mungkin saya mau berpindah kepada Bu Leni. Pertanyaannya Bu, bagaimana Aftek memastikan perlindungan konsumen, khususnya perempuan, di tengah pesatnya perkembangan layanan fintech di Indonesia? Dan apakah ada inisiatif atau teknologi yang spesifik yang diterapkan oleh asosiasi ini untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, terima kasih ya Monica atas pertanyaannya. Saya rasa suara saya cukup jelas ya, terdengar ya. Ya, Nah, jelas. jadi Aftek itu kan adalah Asosiasi Fintech Indonesia. Nah, kita itu berdiri sejak tahun 2016 ya. Dan memang Aftek ini merupakan wadah bagi para penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan juga berkolaborasi ya dengan berbagai pemangku
kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan juga untuk memperkuat daya saing industri fintech nasional. Dan juga salah satu tujuan kita itu adalah untuk mendorong inklusi keuangan perempuan di Indonesia. Nah, jadi kolaborasi antara para pemangku kepentingan ini sangatlah penting dan berpengaruh dalam meningkatkan inklusi keuangan digital bagi perempuan di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari data yang diterbitkan oleh OJK, tingkat inklusi keuangan itu berdasarkan gender itu sudah lebih baik ya, yaitu sudah mencapai lebih dari 70%, baik untuk perempuan maupun laki-laki pada tahun 2022 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat statistiknya, perempuan itu sudah sekitar 75%, laki-laki itu sekitar 77% ya, jadi tidak beda jauh. Nah, selain itu, kami di Aftek itu kita juga telah menerbitkan kode etik ya terkait pelindungan data pribadi dan juga kerahasiaan data di sektor teknologi finansial. Nah, itu kenapa kita menerbitkan kode etik itu adalah sebagai salah satu upaya aktif kami dalam upaya perlindungan konsumen di industri fintech. Nah, poin-poin pengaturan pada kode etik tersebut itu antara lain yang pertama kepatuhan terhadap hukum, keadilan dan juga transparansi. Yang kedua data minimization. Jadi misalnya kayak kita hanya akan mengkolek data yang diperlukan untuk keperluan peminjaman dan tidak untuk keperluan lainnya. Keakuratan dari data tersebut yang kita kumpulkan, integritas, kerahasiaan dan keamanan data, di mana para pelaku fintech ini juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan perlindungan data pribadi yang sudah diserahkan kepada mereka. Dan gitu kita juga punya poin-poin dalam kode etik itu yang mencakup akuntabilitas dan juga itikat baik ya. Jadi itikat baik dari kita menerima data itu untuk kita gunakan untuk keperluan peminjaman dan tidak untuk keperluan lainnya. Nah, dengan demikian itu setiap anggota Aftek itu kita harapkan untuk melakukan upaya yang sebaik-baiknya untuk melindungi data pribadi konsumen, termasuk konsumen perempuan. Dan juga kita di Indonesia kan tahu ya kita sudah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dikeluarkan di akhir tahun lalu, di mana nantinya perlindungan data pribadi itu diharapkan akan menjadi lebih baik lagi di semua sektor, termasuk di sektor keuangan, di industri keuangan, terutama di fintech. Nah, untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dari Aftek itu sendiri, dari kami akan melakukan enforcement melalui Dewan Etik Aftek ya. Jadi kami itu sangat serius terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota dari Asosiasi Fintech Indonesia. Nah, pada saat ini Asosiasi Fintech di Indonesia itu kita sudah mempunyai sekitar 330 anggota dari perusahaan fintech dengan berbagai macam modal bisnis. Dan tadi untuk menjawab upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan oleh Aftek ya dalam memastikan kesetaraan akses bagi perempuan dalam adopsi layanan fintech itu sebenarnya sejalan dengan visi dan misi kami ya di Aftek. Jadi visi kami itu adalah untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital. Nah, inklusi ini itu termasuk para peminjam laki-laki dan perempuan. Misi kami itu juga kami membantu memenuhi akses layanan keuangan berbasis teknologi ya, di mana kita tahu bahwa dengan adanya digital akses itu dapat memperluas akses layanan di seluruh Indonesia dan juga bukan hanya menargetkan terhadap gender laki-laki, tapi juga siapa saja ya laki-laki atau perempuan itu bisa menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. Kami mempunyai misi demikian itu karena untuk membantu pemerintah mencapai target strategi nasional ya untuk inklusi keuangan, di mana ditargetkan bahwa pada tahun 2024 itu target kami adalah sekitar target pemerintah adalah sekitar 90% ya. Nah, kalau kita lihat juga itu ada beberapa upaya dari Aftek ya pada khususnya dalam meningkatkan talenta digital perempuan dan juga kepemimpinan itu sendiri ya gitu. Jadi kita juga lead by example, terutama kita mau adanya peningkatan representasi perempuan dalam berbagai forum advokasi kebijakan dan juga kegiatan gender mainstreaming. Nah, hal ini itu tercermin dengan terbukanya
kesempatan yang sama ya bagi pemimpin perempuan di anggota kami untuk menjadi spokesperson, narasumber dalam suatu kegiatan forum. Nah, begitupun dengan struktur kepengurusan di Aftek yang pada saat ini tuh kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi talenta perempuan untuk menjadi pemimpin, misalnya menjadi ketua departemen ataupun wakil ketua departemen di Aftek. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita juga mempunyai beberapa kolaborasi-kolaborasi ya dengan institusi-institusi yang juga mendukung inklusi keuangan serta serta peran perempuan dalam ekonomi digital. Nah, dari sisi Aftek sendiri ini kita juga setiap tahunnya kita memiliki upaya-upaya untuk selalu berpartisipasi dengan institusi dan juga para perempuan di anggotanya untuk mengadakan kegiatan edukasi ya terutama kepada masyarakat luas terkait dengan kesetaraan akses serta peran perempuan dalam layanan keuangan digital. Nah, mungkin yang poin terakhir dari saya adalah untuk peningkatan program dari literasi keuangan digital yang inklusif ini juga kami harapkan untuk dapat bisa diadopsi ya oleh anggota yang mananya nantinya itu juga dapat diakses oleh pengguna. Jadi dari kami, Aftek, kami mendukung sekali setiap anggota kami untuk menciptakan produk keuangan digital yang inklusif sehingga para perempuan nantinya juga memiliki kemungkinan yang besar, kemungkinan yang sama untuk turut serta dalam produk digital tersebut. Karena pada dasarnya Aftek itu kami berupaya untuk menjembatani para anggota untuk berdiskusi dengan talenta digital perempuan untuk mencapai keuangan digital yang inklusif ya. Mungkin itu aja sih Monica dari saya ya, selaku perwakilan dari Aftek. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Leni. Lalu kita ke panelis yang ketiga nih. Tadi sempat disampaikan banyak ya bagaimana literasi keuangan terhadap perempuan itu berperan sangat penting gitu ya untuk menghindarkan perempuan dari pengalaman-pengalaman negatif dari apa namanya ekosistem fintech ini. Pertanyaan untuk ke Mbak Michelle Ya. Puspitasari ini sebagai kreator yang berfokus kepada pendidikan keuangan. Bagaimana sih Mbak Michelle ini memanfaatkan platformnya gitu ya untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu perlindungan konsumen khususnya yang berdampak pada perempuan di Indonesia? Ya, selamat siang semua. Apa suara saya jelas? Bisa didengar ya? Ya, jelas. Ya. Ya, jadi pastinya dari segi konten kreator perempuan dan juga saya juga sebagai UMKM ya. Jadi pastinya saya sering juga mengunggah konten di sosial media, contohnya di platform TikTok dan Instagram. Jadi sebenarnya bagaimana kita itu men-screening dan berinvestasi atau meminjam di pinjol yang juga kita sudah screening dulu di awalnya. Jadi sebaiknya kita tuh berinvestasi itu atau meminjam pinjol itu sebaiknya disesuaikan dengan profil usaha kita dan profil resiko kita juga. Jadi dalam arti kita tahu bahwa di pandemi COVID kemarin di tahun 2020 ya, itu banyak sekali perempuan yang mencoba membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan akhirnya dia berusaha untuk membuka usaha dan akhirnya banyak sekali dan bermunculan pinjaman online baru yang banyak sekali. Nah, itu dia juga sampai kayak memberikan banyak data-data ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri sering edukasi di platform bahwa sebaiknya pada saat kita mau meminjam di pinjaman online, sebaiknya tuh kita jangan terlalu banyak memberikan data-data. Artinya data-data itu harus dijaga yang sebaik mungkin, jangan sampai memberikan data-data seperti mungkin kartu kredit atau data-data yang lain gitu, karena data ini seringkali tersebar ya, mungkin ada solusi gitu tersebar sehingga terkadang pada saat kita membuka SMS atau membuka WhatsApp gitu ya, padahal kita kita tidak meminjam online terhadap platform tersebut. Akan tetapi seringkali terjadi kekerasan yang mungkin terjadi kekerasan verbal dari para penagih dari pinjol tersebut. Itu yang sering terjadi dan sering saya edukasi bahwa kita harus sesuai dengan profil resiko kita sendiri untuk meminjam dari pinjol itu kita harus minjam berapa, jangan sampai bunganya itu nanti menggulung terus seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi lebih kepada kalau ini kan Mbak Michelle tuh head to head dengan netizen ya. Jadi yang Iya, karena kira-kira yang
Betul sekali, apalagi kan kita tahu ya sekarang, di sosial media itu, sepertinya saya merasa sebagai seorang content creator melihat, dan setiap hari berhubungan dengan dunia konten, itu rasanya sepertinya, iklan itu di mata saya ya, itu artinya iklan pinjol itu sepertinya, masif sekali ya, dan itu, iklan yang diberikan itu juga bukan edukasi, tetapi lebih ke arah menarik orang untuk konsumtif seperti itu, gitu. Itu yang, saya dari konten kreator gitu ya, yang melihat konten-konten tersebut sih sangat-sangat kurang mengedukasi, itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Jadi akhirnya kita terus minjem di, pinjol yang A, lalu pinjol yang B, lalu muncul iklan kembali di konten berikutnya, kita buka Instagram, kita buka YouTube, wah bermunculan. Nah, itu adalah ya hal yang sebenarnya, cukup, menakutkan ya, kalau kita yang setiap hari ada di dunia perkontenan dan itu, mudah sekali orang apa namanya, melihat konten lalu ikut seperti itu. Sekarang kan, kita kan kalau mau lihat sesuatu kan dari iklan, dari video ya, gitu. Nah, itu benar-benar yang sebenarnya Iya. cukup menjadi perhatian saya sebagai content creator, seperti itu. Iya. Mhm. Berarti memang harus ada Iya. pengguna ini juga harus bijak ya dalam apa namanya memilah-milah informasi yang diterima ketika kita mungkin membuka HP, membuka internet Iya. gitu ya, karena masif sekali ini exposure-nya. Dan pasti kita Mungkin juga harus informasi menyesuaikan. kepada Oke, sudah cukup Mbak Bumon? Oh iya, Atau mungkin informasi kepada peserta Zoom kalau Ibu Leni undur diri karena ada acara selanjutnya. Jadi kita lanjutkan dengan Ibu Reni dan Mbak Michela. Jadi pertanyaan yang kedua nih untuk Mbak Reni, kan literasi keuangan ini menjadi kunci utama ya agar konsumen itu bisa bijak dalam mengambil keputusan finansial. Bagaimana sih peran institusi pendidikan ini dapat berkontribusi dalam memberdayakan perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan ini untuk menavigasi apa namanya pilihan-pilihan yang dilakukan ketika mereka memilih produk dan layanan keuangan yang aman. Kasih Mbak Monica. Yang pertama, kalau dari kami sendiri sebagai institusi pendidikan tentunya kita mengidentifikasi problem lewat penelitian ya Mbak ya. Jadi kami berusaha melakukan penelitian untuk merekomendasikan kebijakan yang tentunya inklusif berbasis bukti kepada para stakeholder. Lalu dari hasil penelitian ini juga kami lakukan diseminasi hasil penelitian kepada mahasiswa tentunya yang saat ini juga banyak terjerat pinjaman online baik yang legal maupun ilegal dan mengalami kekerasan sehingga penting bagi kami institusi pendidikan untuk melakukan diseminasi hasil penelitian kepada mahasiswa, karyawan dan kami juga buka secara umum kepada masyarakat melalui seminar dan juga kuliah umum. Lalu di sini di program dari kami sendiri ada yang namanya pengabdian masyarakat, di mana kami juga melibatkan mahasiswa, lalu juga ahli-ahli di bidang cyber, isu pemberdayaan perempuan untuk saling mengedukasi, langsung turun kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang sifatnya edukatif terkait dengan pinjaman online. Karena seringkali pinjaman online ini dilakukan atau digunakan oleh perempuan dalam kelas menengah ke bawah gitu ya. Jadi informasi-informasi secara konvensional juga perlu atau penting untuk mereka gitu dalam arisan misalnya, dalam pengajian dan lain-lain. Dan itu kita melibatkan mahasiswa dan juga ahli-ahli di bidang isu pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan pada perempuan. Gitu Mbak Monica. Iya. Terima kasih Mbak Reni. Lalu kalau dari kembali ke Mbak Michela gitu ya, kira-kira tuh kiat atau saran apa sih yang sering diterima gitu di platform Mbak Michela sendiri yang disampaikan kepada audiens gitu untuk membantu perempuan itu bisa mengambil keputusan yang tepat dan melindungi diri mereka ketika berinteraksi gitu. Jadi kayak tema-tema apa sih yang biasa tuh netizen tuh sampaikan gitu di platformnya? Jadi tuh sebenarnya untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi ya, seperti mungkin kekerasan verbal atau apa, seperti itu kita sebaiknya kalau dari aku sih, sering banget yang bagian di platform tuh kita harus menyesuaikan dengan gaya hidup kita dan menghitung benar, pos-pos untuk usaha kita pada saat kita mau melakukan pinjaman, seperti itu. Jadi,
benar-benar misalkan kita akan meminjam hanya untuk kebutuhan pokok usaha, bukan untuk kepentingan yang lain seperti kepentingan prestis atau kepentingan untuk yang lain-lain gitu. Jadi, tentunya juga, aku juga suka membagikan juga tips untuk supaya kita juga jangan tergantung dengan satu platform, artinya, kita juga bisa melakukan, investasi yang lain, untuk menambah penghasilan juga. Jadi tidak tergantung dengan harus meminjam pinjol untuk mencari keuntungan. Bisa juga contohnya kita, berinvestasi yang lain, misalkan berjualan yang lain sesuai dengan hobinya atau memilih tingkat investasi yang lain yang disesuaikan dengan profil resiko kita sendiri. Karena pastinya, investasi dan peminjaman itu setiap orang tidak akan sama ya, karena usahanya pun punya, HPP yang berbeda, terus punya, mmm, laporan keuangan yang berbeda, juga kita juga punya, dapur rumah tangga yang berbeda gitu. Jadi kita menyesuaikan semua, kita sebagai perempuan harus, pintar untuk menghitung secara detail bagaimana kita menghitung yang pasti untuk kita aman berinvestasi gitu, seperti itu. Dan pastinya juga harus berinvestasi, dan meminjam di platform yang tentunya dilindungi OJK. Dan juga pastinya pintar untuk memilah-milah dana seperti, Hmm. berinvestasi di, misalkan kita meminjam pinjol di A atau di B seperti itu. Jadi jangan hanya terhadap satu pinjol aja, paling seperti itu kalau dari saya. Baik, baik. Tapi tadi kalau dari hasil penelitian dari yang Mbak Reni sampaikan gitu, ternyata masih banyak orang yang tidak bisa membedakan ya mana kayak platform-platform yang ilegal atau yang legal. Jadi ada kekaburan antara itu karena agak rancu juga gitu ya. Mungkin juga orang-orang tidak tahu mana yang termasuk legal, Iya. mana yang termasuk ilegal gitu ya. Jadi pertama ada kekaburan seperti itu. Lalu tadi kan sempat juga disampaikan oleh Ibu Leni ya yang mungkin sekarang sudah undur diri, tapi ada namanya undang-undang untuk perlindungan data pribadi dan juga adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Pertanyaan untuk Mbak Reni nih ya, sebagai peneliti, bagaimana sih Mbak Reni itu melihat peran regulasi dalam merespon dinamika industri fintech ini yang berkembang secara cepat, dan apakah undang-undang dan lembaga penyelesaian sengketa ini tuh cukup gitu untuk melindungi konsumen perempuan? Halo, masih mute Mbak Reni? Ya, apa sudah jelas? Ya, sudah. Ya, ya sebenarnya mengenai regulasi atau kebijakan kita juga sampaikan di dalam laporan penelitian gitu ya bahwa sudah ada beberapa bentuk regulasi kebijakan yang sudah ada terkait dengan industri fintech. Misalnya kalau saya bisa sebutkan adalah dibentuknya satuan tugas ya, Satgas Waspada Investasi yang berjumlah 13 kementerian dan juga lembaga, lalu juga menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 6 tahun 2022 untuk perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dan juga POJK 10 2022 untuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, sebenarnya kebijakan-kebijakan ini sudah mengakomodir sedikit banyak mengenai industri fintech ini, Mbak Monika. Namun, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasi praktisnya gitu ya. Apakah aturan-aturan ini sudah dipahami gitu ya oleh para pelaku industri, dan juga yang terpenting adalah bagi tersosialisasi bagi konsumen itu sendiri, konsumen atau peminjam itu sendiri, bagaimana mereka bisa memanfaatkan adanya aturan-aturan ini untuk perlindungan data diri mereka. Karena kalau kami lihat dari hasil penelitian banyak sekali teman-teman perempuan yang melakukan peminjaman ini sebenarnya belum terinformasikan bahwa ada aturan-aturan, bahkan mereka tidak tahu juga bahwa ada yang namanya Satgas Waspada Investasi, mereka nggak tahu gimana mau melapor kalau menjadi korban pinjaman online ilegal dan lain-lain. Jadi implementasi peraturan penting untuk dilakukan di level pelaku maupun perempuan peminjam atau borrower. Itu Mbak Monika. Baik, terima kasih Mbak Reni. Dan mungkin pertanyaan terakhir juga nih ya untuk Mbak Michela.
Ini kan kalau misalnya kita lihat bahwa untuk melindungi konsumen khususnya perempuan ini butuh kolaborasi dari berbagai pihak ya. Menurut pengalaman Mbak Michela sendiri, bagaimana sih komunitas kreator ini yang mungkin bisa membuat konten-konten yang lebih relevan ya dengan gaya hidup masyarakat gitu ya, bisa berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan regulator untuk memperkuat pesan perlindungan konsumen bagi perempuan di sektor keuangan digital. Oke, pastinya seperti yang kita tahu konten kreator itu kan sebenarnya memiliki influence yang cukup lumayan di dalam dunia digital ya. Jadi untuk sekarang ini sih kita lebih mengharapkan ke depannya itu untuk regulator tuh memperhatikan untuk fasilitas terhadap hak dan perlindungan solusi terutama perempuan yang mungkin berakibat dampak buruk yang bisa menjadikan dampak buruk yang mungkin terjadi dalam dunia digital lending. Jadi kadang-kadang kita juga sebagai kreator itu suka mengunggah konten, bagaimana kita mereview fintech ini, fintech A dan fintech B, fintech C gitu. Tapi seperti kita sebenarnya kita bukan mengajak audiens untuk bergabung untuk masuk ke dalam pinjol tersebut bukan, tapi kita juga kan mereview beberapa fintech seperti itu. Nah, akan tetapi terkadang ada yang fintech tersebut ya itu bermasalah seperti misalnya gagal bayar atau TKB-nya berkurang atau nanti ada gagal bayar seperti itu. Nah, jadi aku mengharapkan sih sebagai content creator bisa ke depannya itu ada wadah seperti itu untuk dari fintech atau dari regulatornya untuk memfasilitasi lebih untuk hal-hal buruk yang mungkin terjadi untuk terutama di bagian perempuan ya karena seringkali dari kreator lain juga bilang bahwa kita berinvestasi atau misalkan kita meminjam dari pinjol dari fintech A, digital lending B, lalu template untuk customer service-nya itu sepertinya masih template gitu untuk jawabannya pada saat kita menemui sesuatu masalah gitu. Apalagi kita perempuan juga ini haknya ya, tapi kok sepertinya masih sama aja gitu loh, template sekali jawabannya. Nah, itu yang diharapkan ke depannya regulator dapat memperbaiki dari sisi tersebut. Jadi kita lebih nyaman juga jadi perempuan. Berarti sekalian selain ada edukasi untuk jadi selain ada edukasi untuk konsumen juga ada edukasi untuk konten kreator gitu ya Mbak Michela. Jadi dalam memberikan informasi itu juga informasi yang tepat gitu ya. Yang tepat, jangan sampai kita mengarahkan ke hal yang salah lalu nanti nama baik kita sebagai kreator waduh dipertaruhkan juga seperti itu. Jadi ada edukasi yang seperti itu untuk kreatornya juga, yang membuat konten juga untuk audiensnya yang seperti peminjamnya seperti itu. Baik, terima kasih atas responnya. Mungkin waktu kita sudah menunjukkan lebih dari jam 12 ya. Mungkin kita akan mengakhiri diskusi hari ini. Ada last statement nggak dari Mbak Reni dan Mbak Michela? Dari saya dulu, Mbak Monica. Ya, silakan Mbak. Ya. Silakan. Kalau dari saya sendiri penting untuk kita terlibat dalam stakeholder itu multi stakeholder gitu ya. Jadi penting untuk kerjasama lintas stakeholder dan juga kita melihat bahwa isu pada fintech ini sangat rentan pada perempuan sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya responsif gender dan juga bersifat inklusif. Itu dari saya Mbak Monica. Terima kasih Mbak Reni. Untuk Mbak Michela, final statement? Oke, kalau dari saya kita sebagai audiens juga lebih baik untuk bisa memilah-milah konten mana yang baik untuk diserap dan jangan sampai kita mudah untuk termakan iklan. Seperti itu sih. Kalau dari saya dan juga pastinya harus disesuaikan dengan porsi masing-masing dari segi usahanya atau baik juga dari segi kepentingan peminjamannya seperti itu. Jadi harus sesuai, jangan sampai over. Itu aja. Baik, terima kasih. Jadi dengan berakhirnya respon dari pertanyaan tadi, berakhir juga acara diskusi hari ini. Terima kasih banyak atas panelis yang hadir, Mbak Michela, Mbak Reni, dan Ibu Leni yang sudah undur diri sebelumnya. Saya kembalikan kepada MC untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih.
Wah, sangat menarik dan informatif sekali ya diskusinya. Terima kasih kepada Ibu Putu Monika Kristi yang telah memandu sesi diskusi panel dalam webinar ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Reni Kartikawati, Ibu Leni Suwardi, dan Ibu Michela Puspitasari sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Juga tak lupa kepada Ibu Kris Retnowati dan Ibu Dewa Ayu Laksmi yang sudah memberikan insight di awal acara. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Silakan kunjungi website www.bulanfintechnasional.com serta kunjungi Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek. Acara hari ini juga dapat disaksikan kembali via channel YouTube Aftek di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber dan moderator, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami mohon kerjasama rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi feedback form dengan memindai QR yang terlihat pada layar. Saat Sobat Fintech mensubmit feedback form, perhatikan layar Anda karena nanti akan ada after submit response, berisikan kode dan link yang nantinya dapat Anda gunakan untuk meredeem e-certificate kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu di www.bulanfintechnasional.com untuk dapat meredeem e-certificate. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di acara-acara Aftek berikutnya. Ikuti terus program-program selama Bulan Fintech Nasional 2023 dan buktikan bahwa kamu adalah si paling fintech. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Thank you.